kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, kasih-Mu yang mudah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
Dan seterusnya bagimu kita dan doa kami serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Haleluya. Kami mengucapkan selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Apapun dalam kehidupan kami percaya Engkau beserta dengan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Karena Engkau adalah Immanuel, tetap menyertai dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Engkau. Pada saat ini kami Tuhan Yesus menyembah memuji akan Engkau di dalam ibadah Zoom online, di mana Tuhan Yesus umat-Mu berkumpul di tempat kediaman masing-masing. Biarlah hadirat-Mu turun memenuhi di mana kami berdiri. Di situ Engkau berada, Roh Kudus. Dan kami percaya Engkau yang akan ambil alih pelayanan ini. Dari acara permulaan sehingga selesai, Roh Kudus pimpin hati kami. Jauhkan kami dari segala gangguan di sekeliling kami. Apapun gangguan roh jahat yang ada di udara menghalang di dalam ibadah ini, kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Bebaskan kami di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus mengumpuli tempat kami beribadah masing-masing, supaya hadirat surga itu akan turun memenuhi kami, dan suasana surga yang senantiasa melingkupi tempat kami masing-masing. Kami percaya berkat-Mu Engkau sudah sediakan buat kami pada hari ini, yang kami akan nikmati. Urapi kami, dan kami siap memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik. Amin. Oleh itu biarlah kita terus memuji Tuhan. Dari hari ke hari
Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau pencipta hidup, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik, kau pemilik hidup. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Sekali lagi kau pujilah. Kau pencipta hidup, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, ya Tuhan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau buka setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar. Beri kami pengertian yang betul-betul daripada-Mu Tuhan, supaya sementara kami mendengar firman-Mu, di dalam hati kami betul-betul ada kelaparan dan kehausan untuk mentaati firman-Mu Tuhan. Sehingga kami sadar keadaan rohani kami, betapa jauhnya kami telah menurun, betapa jauhnya kami telah meninggalkan Taurat-Mu Tuhan, firman-Mu, sehingga kami lalai, kami tidak taat melakukannya. Oleh itu Tuhan, pagi hari ini berkati kami semua dengan sabda-Mu, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang tahu mengendali kehidupan kami seturut dengan firman-Mu, sehingga kami tetap orang-orang yang tetap berjaga-jaga untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan yang berdapat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ambil alih pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Ayah, boleh dengar nggak suara saya? Oke. Pagi hari ini saya berikan temanya, jadilah anak bijak, ya. Temanya jadilah anak bijak. Ya. Temanya jadilah anak bijak. Kalau tidak bijak, bahaya itu. Kalau bijak, tanda-tanda orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak bijak, itu bukan tanda-tanda anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang bijaksana. Dan banyak orang kehilangan kebijaksanaan di hadapan Tuhan sekarang. Sebab itu jemaat Tuhan, jadilah anak-anak yang bijak. Amin. Jadilah anak-anak yang bijaksana. Harus jadi anak-anak yang bijaksana. Jangan tidak bijak, ya. Mari kita bermula dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kitab 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi betapa besarnya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu bijaksana. Kehidupannya bijak di hadapan Tuhan, bukannya bodoh. Kalau bodoh itu bahaya, tapi kehidupannya bijak, ya. Kehidupannya di hadapan Tuhan sangat bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Ya, kenapa dia bijaksana? Sebab dia suka mendengar didikan tentang firman Tuhan. Dia suka mendengar ajaran tentang firman Tuhan, dan dia bukan hanya mendengar saja, tapi semua firman Tuhan yang dia dengar, yang dia pelajari, dia praktikkan dalam hidupnya sehari-harian. Karena ada banyak orang Kristen tahu firman Tuhan, mengetahui banyak dalam pemikirannya, tapi dia tidak praktikkan dalam hidupnya sehari-harian. Itulah penyebab besarnya kenapa banyak orang Kristen tidak sadar diri bahwa rohaninya sedang menurun. Karena dia tidak praktikkan itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berlaku dalam hidupnya. Firman Tuhan ada, tapi dia tidak praktikkan, dia tidak buat, dia tidak lakukan dalam kehidupannya sehari-harian. Firman Tuhan memang ada, tapi dia tidak praktikkan. Sekalipun firman Tuhan ada, kalau kita tidak praktikkan, kalau kita tidak lakukan dengan iman, itu tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Dan itu akan menjadi sia-sia dan bukan jaminan keselamatan atau kebangunan rohani dalam diri kita kalau kita tidak praktikkan firman Tuhan. Itu sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Sebab itu jemaat Tuhan, jadilah anak-anak Allah yang sebenarnya. Dan anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang suka mendengar didikan, mau diajar, mau ditegur. Itu barulah anak Tuhan nama dia, ya.
Amsal pasal 13. Kita pergi Amsal. Apa dikatakan di sini? Amsal pasal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Nah, itulah dia. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Jangan kita mengerti ayah kita di dunia saja itu, tapi ayah atau bapa kita di surga juga maksudnya. Amin. Maka anak-anak Tuhan itu, anak yang bijaksana itu dapat kita tahu dari cara hidupnya seharian yang suka dengar-dengaran. Kadang kala jemaat umat Tuhan ditegur oleh firman Tuhan, dia tidak mau dengar. Dia lebih suka ikut dia punya cara sendiri, dan dia akan mengakui caranya itu betul di hadapan Tuhan. Tidak, itu bukan anak bijak. Anak bijak adalah anak yang suka dengar-dengaran kalau diajar atau dididik dengan firman Tuhan. Amin. Itulah dia anak yang bijak. Kalau bukan anak yang bijak itu jemaat Tuhan tidak suka dengar-dengaran. Dan dikatakan di sini Amsal 13 ayat 1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Seorang pencemooh yang hanya banyak cakap saja tentang firman Tuhan, tapi dia tidak praktik dalam hidupnya, adalah orang yang tidak suka menerima didikan, tidak suka hardikan. Dia bilang tidak suka menerima didikan. Ditegur, dia tidak mau berubah. Diajar, dia tidak ikut. Inilah anak-anak yang bodoh. Tapi anak yang bijaksana adalah anak yang suka dengar-dengaran terhadap didikan firman Tuhan. Dan orang bijak itu senantiasa berhati-hati dalam hidupnya sehari-harian, jemaat Tuhan. Dia tidak sembarang hidup, tapi dia senantiasa berhati-hati. Karena kalau tidak, nanti tiba-tiba Yesus datang, bagaimana hidupnya? Dan orang bijak itu senantiasa berhati-hati. Ya, Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat 16. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, itulah dia. Orang bijak itu ya, dia bilang sini, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Itulah kehidupan dia, anak-anak Tuhan. Orang yang bijak, ya, dia bilang di sini orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi seterusnya, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Nah, itu dia orang yang bebal atau orang yang bodoh. Melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Artinya, walaupun dia tidak hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan setiap hari, dia rasa macam betul saja, aman saja, macam tiada apa-apa. Tapi sebenarnya sudah jauh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah perbedaan dia, anak bijak dan anak bebal atau anak bodoh. Berapa banyak orang yang suka dengar-dengaran dengan firman Tuhan dan mendengar didikan serta mentaatinya. Dan berapa banyak orang yang betul-betul menjadi bijak karena Yesus Kristus. Nah, itu yang kita bandingkan dalam hidup kita sehari-harian. Macam mana kita mau bersaksi kalau hidup kita sendiri pun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, jadilah anak bijak. Amin. Jangan jadi anak bebal. Dan kita sudah tahu beberapa perkara. Anak bijak adalah anak-anak Tuhan. Anak bijak adalah suka mendengar didikan. Ya, dan anak bijak itu yaitu anak-anak Tuhan yang suka berhati-hati dalam kehidupannya seharian. Tidak sembarang dia hidup, tapi dia berhati-hati. Dia berawas-awas tentang keadaan di sekelilingnya. Dia berawas-awas tentang pergaulannya sehari-harian. Dia berawas-awas tentang perkataannya supaya tidak menyakiti hati orang. Dia berawas-awas dengan tingkah lakunya atau apapun tindakannya, apakah berdasar firman Tuhan ataupun tidak. Itulah dia anak bijak. Kalau tidak bijak, sekalipun dididik firman Tuhan, ditegur begini, bukan mendengar, melawan lagi. Apakah itu anak bijak? Tidak. Itulah anak bebal dan orang bodoh namanya. Orang bodoh bahaya, terus terang, tidak masuk surga, Alkitab bilang. Jangan lupa, orang bodoh itu bahaya. Ya, tapi anak bijak itu apa? Senantiasa berhati-hati. Dan anak bijak itu juga suka mengabaikan orang-orang yang mencemohnya ataupun mengata-ngatainya dari belakang. Dia tidak pedulikan. Seperti Yesus, orang cakap bermacam-macam tentang Yesus. Orang cakap Yesus jahat, orang cakap Yesus itu gila, macam-macam. Tapi Yesus tidak peduli. Dia hanya menyatakan kebenaran hukum Tuhan saja.
Itulah anak yang bijak, tidak suka bertengkar, tetapi hanya melaksanakan kehendak Bapa di surga di dalam hidupnya sehari-harian. Itulah dia anak bijak. Ya, Amsal 12 ayat 16. Amsal 16. Amsal 12 ya, Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan congok. Amin. Haleluya. Dia bilang di sini, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan congok. Orang yang bijak, dia tidak pedulikan cakap orang kepadanya, sama ada baik atau buruk, dia tidak peduli. Sama ada disakiti, dia tidak peduli, karena dia seorang yang bijak. Karena Yesus sendiri pun orang yang suka berdiam. Yesus sendiri pun orang yang bijak. Amin. Jadi bergaulnya orang dengan Yesus, makin bijaklah dia. Amin. Makin orang, kalau orang suka bergaul dengan orang bijak, dia pun akan bertambah bijak. Dan kepada siapa kita bergaul supaya kita bertambah bijak? Pertama-tama kepada Yesus Kristus. Melalui doa, pembacaan Alkitab, itu pergaulan dengan Tuhan Yesus. Akhirnya kita akan menjadi bijak. Akhirnya kita sepikir sejalan dengan pikiran Yesus. Karena kita ada pergaulan dengan Tuhan. Kalau kita jarang bergaul dengan Tuhan, artinya jarang berdoa, jarang membaca Alkitab. Itulah sebabnya semua pemikiran dan perencanaan kita jauh daripada yang dipersetujui oleh Tuhan. Haleluya. Dan orang sekarang lebih suka memuaskan pemikiran perencanaannya sendiri tanpa doanya, tanpa persekutuannya dengan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya semua perencanaan, semua apa yang dibuatnya, dipikirnya benar, dipikirnya betul, tetapi sebenarnya ujungnya menuju kejahatan. Ada jalan yang disangka orang lurus, Alkitab dalam Amsal, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Amin. Sebab itu orang Kristen perlu bijak. Ya, perlu bijak. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal atau orang bodoh menjadi malang. Nah, mau jadi bijak, bergaullah banyak kali dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang bijaksana. Ya, Yesus adalah Tuhan yang bijaksana, punya roh yang bijaksana. Sebab itu bergaullah dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bergaul dengannya? Harus ada doa, harus ada baca Alkitab, artinya harus ada hubungan dengan Tuhan, harus ada ibadah, harus ada Zoom. Banyak istilah orang muda-mudi, dia tidak ikut Zoom, dia bagi tempat lain Zoom pun sama juga dibilang. Ini ciri-ciri orang tidak bertanggung jawab terhadap yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itu berbahaya. Hidup seperti itu bahaya. Ya, karena akan merusakkan gereja Tuhan. Sebab itulah melayani Tuhan ini bukan ikut suka-suka, tapi kan Roh Kudus itu disiplin jemaat Tuhan. Roh Kudus mendisiplinkan kita. Ini yang kita awas. Ya, kita mesti berhati-hati sekarang. Ya, sebab itu kalau kita mau bijak, mau mengetahui kehendak Tuhan, harus bergaul dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang begitu bijaksana. Dan bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul ya hamba Tuhan, supaya Anda menjadi orang bijak dan mendapat aliran daripadanya. Kalau kita betul-betul mau mencari Tuhan. Dan karena orang bijak itu memang pasti jaminannya, ya jaminannya masuk surga. Dan orang bijak itu kalau dia berkata-kata menyembuhkan orang sakit perkataannya. Amin. Karena dia orang bijak. Mari kita lihat dalam Amsal 12 ayat 18. Kita pergi Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Wah, ini bikin sakit hati nih kalau begini mulutnya. Lancang seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Itulah perbedaannya orang bebal dan orang bijak. Orang bijak kalau dia berkata-kata mendatangkan kesembuhan ataupun membangunkan iman orang lain. Amin. Tidak meruntuhkan. Tapi kalau perkataan kita itu sering kali macam membuatkan orang itu tiada semangat, tidak mau datang kepada Tuhan. Wah, kegembiraan dalam Tuhan berbeda dengan kegembiraan yang dunia punya tahu jemaat Tuhan. Kegembiraan dalam Tuhan itu karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Kegembiraan di luar sana yang dikendalikan oleh roh dunia, yang dikendalikan oleh keluarga sendiri, jemaat Tuhan, berbeda dengan kegembiraan yang di dalam Tuhan. Kegembiraan dalam Tuhan
itu ada jaminannya dengan pekerjaan Tuhan. Kegembiraan dunia itu ada jaminannya dengan pekerjaan duniawi. Dan itu sangat bahaya. Sebab itulah biar orang Kristen senantiasa bersemangat, bergembira karena kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang Kristen harus menjadi bijak, ya, harus menjadi bijak. Sebab orang yang bijak, kalau dia berdoa, kalau dia mengusir setan, kalau dia mendoakan orang sakit, sembuh. Sebab dia bilang di sini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Itu adalah kelebihan orang bijak. Banyak orang tidak mau jadi bijak. Siapa dia orang bijak? Orang yang mendengar didikan Tuhan. Siapa dia orang bijak? Orang yang mendengar teguran ibu bapanya, tidak lawan-lawan. Ya, banyak orang Kristen kalau ditegur oleh ibu bapanya, dia lawan. Dia pikir dia macam lebih bijak, lebih pandai daripada mereka. Itulah kebodohan, itulah bebal namanya. Kalau orang tidak suka dengar-dengaran dengan teguran didikan ibu bapanya, apalagi firman Tuhan, itu namanya bukan anak yang baik, tapi anak bebal dan anak bodoh. Ya, mau jadi orang bijak atau mau jadi anak bodoh, terserah kepada kita. Tapi anak bodoh tidak jaminan masuk surga. Amin. Sekalipun kita sudah melayani, sudah tahu firman Tuhan begini-begini, sudah ikut seminar, tiada jaminan masuk surga. Kalau sampai Yesus datang, sampai kita mati, tetap jadi anak yang bodoh, tidak suka dengar-dengaran didikan firman Tuhan dan teguran orang tua kita. Tidak guna. Karena Alkitab tidak mengajar demikian. Dia bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Barulah usaha kita lanjut, kita diberkati. Kalau kita tidak suka menghormati ayah dan ibu kita, bahaya kita itu. Itu namanya anak bebal. Dan anak bodoh namanya, bukan anak bijak. Anak bijak adalah mereka yang dengar-dengaran didikan. Amin. Itulah dia anak bijak. Kalau Anda ditegur firman Tuhan, diperingat tentang pelayanan, tapi Anda suka lawan-lawan begini-begini alasan Anda, itu namanya anak bebal atau anak bodoh. Haleluya. Macam mana mau masuk surga kalau bebal dan bodoh? Alkitab tidak mencatat bahwa kerajaan surga itu penuh dengan orang-orang yang bebal dan bodoh. Tiada ditulis begitu dalam Alkitab. Tapi Alkitab mencatat kerajaan surga itu penuh dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang tetap berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Haleluya. Jadi orang bebal, orang bodoh, saya kasih tahu sekali lagi, tiada jaminan masuk surga. Tapi orang yang ada jaminan masuk surga adalah orang yang bijaksana. Amin. Orang yang bijaksana. Anda sudah baca firman Tuhan tadi. Kalau kita bantah lagi itu ikut sendiri punya, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tidak kaitan dengan hamba Tuhan. Ya, dan kalau masuk neraka pun tidak kaitan dengan hamba Tuhan sudah. Karena firman Tuhan sudah dibagi tahu. Amin. Terserah kita jemaatan. Mau hidup biasa-biasa, mau jadi orang Kristen yang jalan sini, jalan sana, ikut ke bawah sini, sana sini, terserah Anda. Tapi kalau Anda betul-betul mau jadi orang bijak, ada kena waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, ada kena waktu untuk baca Alkitab dan berdoa, dan tetaplah setia beribadah dan melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Ini barulah anak bijak. Kita sudah baca ayat tadi. Anak bijak dengan dengaran didikan. Kalau tidak mendengarkan suka lawan-lawan, itu bukan anak bijak, itu anak bebal, anak bodoh. Nah, jemaat Tuhan, itu kan dikatakan Alkitab. Apa boleh buat, Alkitab sudah catat demikian. Ya, kita terima saja. Sebab itu, jadilah anak bijak. Orang yang bijak, ya, bibirnya suka mengatakan kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Itu dia orang bijak. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Itulah dia orang bijak. Suka menyatakan kebenaran firman Tuhan untuk selama-lamanya, tapi lidah dusta apa dia bilang? Tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata saja. Artinya orang bebal, orang bodoh. Hidupnya itu begitulah jemaat Tuhan. Kita harus jadi orang bijak. Amin. Dan ajaran orang bijak itu memberi kehidupannya, sumber kehidupan. Nah, kalau orang bijak itu mengajar kita, ajaran orang bijak itu, kan Yesus adalah orang bijak. Karena dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Sebab itu saya katakan Yesus adalah orang yang bijak. Jadi ajaran Tuhan Yesus kepada kita adalah sumber kehidupan. Kalau kita menolak ajaran Tuhan, macam mana kita mau hidup? Macam mana kita diselamatkan kalau kita tolak ajaran firman Tuhan?
Sebab itu jadilah anak yang bijak. Coba kita lihat dalam Amsal 13 ayat 14. Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Amin. Haleluya. Jangan tidak dengarkan ajaran firman Tuhan, karena ajaran orang bijak, inilah Yesuslah orang bijak yang mempunyai firman Tuhan ini, dan adalah firman Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Artinya ajaran firman Tuhan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Jadi jangan tidak mau dengar-dengaran, jangan tidak mau menjadi orang bijak. Dia bilang dia bilang ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Boleh menghindarkan orang dari apa? Jerat-jerat maut. Jadi orang bijak itu sudah tentu jaminannya pasti masuk surga. Amin. Tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu Anda bilang berpikir masuk surga kah saya ini, masuk surga kah saya, tidak perlu. Kalau betul-betul kita mendengar didikan ibu bapa kita sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita betul-betul mendengar ajaran firman Tuhan, didikan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, pasti masuk surga sesungguhnya. Amin. Tapi ada satu masalah dengan orang bijak kalau tidak berhati-hati. Haleluya. Sekalipun orang bijak perlu hati-hati juga. Sekalipun kita sudah bertobat, sudah jadi pendeta, sudah jadi pemimpin, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah bertobat, sudah baptis lahir baru, bahasa roh, perlu berhati-hati juga. Ada satu hal yang perlu berhati-hati, yang boleh menutupkan mata orang bijak. Ada satu perkara. Ya. Apa dia? Ada satu perkara yang sangat berbahaya kepada orang bijak, yang boleh menutup matanya. Walaupun orang bijak, itu namanya bijak itu harus berhati-hati dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Bilang Amsal tadi kita baca, yang menutup mata orang bijak itu adalah kalau dia diberi suap ataupun rasuah. Inilah yang menutup banyak hati orang bijak. Kalau dikasih rasuah, bahaya itu kan. Rasuah, bila ada duit, bila kena rasuah, tidak sudah sungguh-sungguh sembahyang. Bila karena suap sudah duit, awas salah, walaupun salah. Kristen juga, pelayan juga, pemimpin juga, kalau sudah kena suap, hilang kebijaksanaannya sudah itu. Bukan lagi orang bijak itu, orang babal dan bodoh itu dalam pikirannya sudah. Kalau dia terima saja uang suap, sudah jadi matanya sudah buta dan hatinya sudah menjadi bebal, sudah menjadi bodoh. Dan itulah yang berbahayanya, dan inilah yang diawas. Kalau kita sudah jadi anak-anak Tuhan, dengan didikan jadi orang bijak, awas ini, karena ini boleh menutup mata orang bijak, yaitu suap atau rasuah. Mari kita baca Alkitab. Betulkah tidak? Ulangan pasal 16. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 19 hingga 20. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 19 hingga 20. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Amin. Apa dia bilang? Inilah yang bahaya kepada orang bijak kalau tidak hati-hati. Karena suap, karena loe, kasih loe, suap. Karena duit saja, karena suap saja. Terus tidak sembahyang sudah, terus tidak sungguh-sungguh sudah ikut Tuhan. Artinya matanya sudah dibutakan. Jadi kalau tidak terus bijak, bahaya itu jemaat Tuhan. Sekali lagi dengar betul-betul. Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Nah kan, itu yang ada bahayanya. Sekalipun kita sudah bijak, sekalipun kita sudah anak Tuhan, hati-hati juga. Itulah sebab kita baca Amsal tadi, orang bijak itu berhati-hati. Amin. Sengaja berhati-hati karena ini suap boleh membutakan mata orang bijak. Ini rasuah, suap atau rasuah boleh membutakan mata orang bijak. Artinya orang-orang benar, orang-orang beriman. Bahaya sekali. Sebab itu awas ini rasuah, awas ini mensuap-suap ini.
Bukan soal kau kasih suap makanan kepada istri, kepada suami Anda, kekasih Anda, bukan. Tapi ini soal rasuah, perkataan lain rasuah. Ya, ini yang bikin buta mata orang. Kalau sudah kena rasuah, nah, apalagi yang si pemberi rasuah pun suka begitu, karena melancarkan proses pengurusannya, habislah dia. Mana ada bijak sudah itu, bodoh sudah itu, bebal sudah itu, tolol sudah itu perkataannya. Jadi bayangkan itu. Bila kita main suap, mata orang bijak sekalipun akan menjadi buta, dia bilang. Memang dia tidak buta, masih melihat. Seperti Tuhan katakan di Taman Eden. Bila kau makan di bawah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Tuhan tidak berbohong, dia memang tidak terus mati secara fisikal, tapi secara rohani sudah mati rohaninya. Amin. Demikian dalam soal ini. Bila kita sudah menerima suap atau rasuah, hati-hatilah kita yang ada bisnismen rasuah punya. Hati-hati. Artinya waktu kita menerima itu, mata rohani kita sudah menjadi buta. Dan yang ada pada diri kita apa? Sikap bebal, sikap bodoh, sikap tolol. 3 ini perkara kita terima satu kali. Roh bebal, roh bodoh, roh tolol. Punya bahaya itu. Perlu pelepasan itu, tahu? Orang yang suka mensuap, rasuah, minta pelepasan, supaya lari itu roh tolol, roh bebal, roh rasuah. Orang kan tidak tahan kalau tidak ada duit, maka dia mesti minta sikit-sikit. Bayarannya begini, dia minta lebih, karena itulah dia katakan suap. Matanya sudah buta, walaupun dia masih melihat, tapi matanya buta. Nanti betul-betul jadi buta, habislah. Makanya ingat, walaupun bijaksana, walaupun sudah bertobat, walaupun kita sudah percaya Yesus, perlu berhati-hati bilang Amsal. Nanti menjadi buta akibat suap dan rasuah. Amin. Jangan rasuah-rasuah. Jangan ingat jemaat Tuhan, bahaya. Bahaya itu. Itu bahaya itu. Ayat 20. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apa dia bilang? Semata-mata berbuat keadilan, itulah yang harus kau kejar. Tuhan suruh kita mengajar keadilan, baru kita diberkati. Memiliki negeri baru kita diberkati. Bukan mengajar suap, bukan mengajar loba. Kita anak-anak Tuhan, mana Roh Kudusnya tinggal. Roh Kudus tidak menerima suap, Roh Kudus tidak menerima kebebalan, tapi yang ada kebijaksanaan dan disiplin. Amin. Nah, itulah jemaat Tuhan. Jadilah anak-anak bijak. Amin. Bagaimana kita tahu orang itu anak bijak? Mendengar didikan firman Tuhan pertama-tama, dan mendengar didikan orang tuanya terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya kita baca tadi senantiasa berhati-hati. Amin. Dan ucapannya menyembuhkan orang sakit. Amin. Menyembuhkan luka-luka di hati orang, karena diri sendiri pun hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadilah orang bijak. Amin. Harus jadi orang bijak. Ya, harus jadi orang bijak. Ya, harus jadi orang bijak. Amsal. Kita balik pada Amsal 15 ini kali. Ya. Amsal 15 ayat 27. Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap? Nah, itulah itu suap, itulah keuntungan gelap. Itulah rasuah, itulah keuntungan gelap. Maksudnya, dan itulah yang membutakan mata orang bijak, orang Kristen, orang-orang percaya. Siapa loba dengan keuntungan gelap? Mengacaukan rumah tangganya. Betul itu. Mesti ada ucar kasih dalam keluarganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Kan tadi saya sudah katakan, siapa yang bijaksana itu memang dia orang yang memang akan hidup. Tapi kalau dia menerima suap, apa dia bilang tadi? Sekali lagi saya baca dengan betul, menerima suap artinya menjadi bodoh atau bebal. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Siapa yang tidak mau menerima suap pasti hidup. Siapa yang menerima suap maksudnya tidak hidup. Dia tidak keselamatan. Sebab itulah jadilah orang bijak.
Amin. Jadilah orang bijak. Ayat terakhir kita. Yesus tidak mau kalau orang Kristen itu tidak menjadi terus bijak. Tapi Yesus mau supaya orang Kristen itu betul-betul bijak seterusnya. Karena ada keselamatan yang menantinya. Amin. Yesus mau orang Kristen betul-betul menjadi orang Kristen yang bijaksana sampai seterusnya. Karena orang bijaksana ini pasti ada jaminan masuk surga. Amin. Itulah kenapa Yesus memberikan perumpamaan dalam Alkitab. 5 gadis orang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Karena orang yang bijaksana jaminannya pasti masuk surga. Orang yang gadis bodoh-bodoh ini Kristen juga namanya. Ada juga Alkitabnya. Ada juga duitnya. Ada juga pekerjaannya. Ada juga istri, suami, anak-anaknya. Tapi kalau dia tidak cukup berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan karena dia tidak bijak, tidak dapat masuk surga. Awal-awal tadi saya sudah cakap, orang bodoh itu tidak masuk surga. Orang bijaksana itu masuk surga. Kenapa saya cakap tidak masuk surga? Bukan menghakimi, tapi nyata dalam Alkitab saya mau beritahu bahwa orang bodoh memang tidak masuk surga. Orang bijak memang masuk surga. Garanti, pasti punya. Amin. Sabda orang bijak. Maka bagaimana kehidupan orang bijak tadi? Dengan dengaran didikan. Berhati-hati. Mari kita baca Matius pasal 25. Kita baca Matius pasal 25. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, ada kan dalam Alkitab. Terang-terangan sudah. Saya percaya kita tidak lupa ini firman Tuhan. Ya. Matius pasal 25 ayat pertama. Ini ayat terakhir kita jemaat Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Bayangkan itu. 5 di antaranya bodoh atau perkataan lain bebal. Tidak mau dengar-dengaran itu begitu itu. Orang bebal itu tidak mau dengar-dengaran. Orang bodoh tidak mau dengar-dengaran dididik firman Tuhan. Tidak mau terima ajaran. Tahu? Sekalipun firman Tuhan dia bantah juga. Itu orang bodoh. Alamatlah itu jemaat. Kalau hidup orang begitu memang bahaya. Dia bilang 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah lihat, gadis-gadis yang bodoh itu ada pelita, tapi minyaknya tiada ekstra tambahan yang dibawanya. 5 gadis yang bijaksana bukan saja ada minyak di pelita, tapi ada lagi di botol dia bawa buli-buli. Supaya bila habis itu minyak dituang lagi. Itulah dia anak-anak Tuhan yang bijaksana. Cukup persediaannya menanti-nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Bila Tuhan datang tiba-tiba, dia tidak akan merasa takut karena senantiasa dia berjaga-jaga 24 jam. Amin. Kalau senang hati baru dia berjaga-jaga. Bukan kalau ada duit baru dia berjaga-jaga. Tidak. Tapi 24 jam hidup dia setiap hari berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Ini ada harapan masuk surga. Saya sudah katakan awal-awal tadi, orang bijaksana pasti masuk surga. Tapi walaupun masuk surga, perlu berhati-hati. Karena 5 gadis bijaksana ini masuk surga sebab mereka berhati-hati. Lihatlah bukti mereka berhati-hati. Sudah ada minyak dalam pelita, ada lagi dalam buli-buli. Supaya bila habis dituang saja. 5 gadis yang bodoh, cukup pelita dan minyak saja, tidak lagi tambahannya. Maka itulah kehidupan orang bebal. Orang Kristen yang separuh-separuh bertobat, belum ada jaminan masuk surga. Orang Kristen yang sekejap bersemangat melayani Tuhan, sekejap tidak, belum ada jaminan masuk surga. Artinya, karena orang bodoh itu tidak cukup persediaannya untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja harus cukup persediaannya. Gereja harus lengkap persediaannya. Apatah lagi kalau langsung tidak ada kerinduan di hati mencari Tuhan, mencari gereja untuk bersekutu. Apalagi kalau dalam hati langsung tidak ada kerinduan sudah untuk mau bersekutu dengan orang kudus dalam ibadah dalam gereja. Lagilah jemaat Tuhan, katalah betul kebodohannya, kotololannya, kebebalannya. Maka dengar betul-betul, orang bijak betul-betul ada jaminan masuk surga. Karena orang bijak tidak suka main suap, main rasuah. Kalau kau masih lagi menerima suap, rasuah, hati-hatilah. Walaupun kau Kristen, walaupun kau tahu firman Tuhan
menjamin masuk dalam kerajaan surga. Lihat orang bodoh ini. Ada pelita, ada minyak, tapi dia tidak lengkap persediaannya. Banyak orang Kristen masa pandemi ini banyak yang sudah turun rohania, banyak yang lebih suka jalan-jalan, banyak yang lebih suka berfair-fair daripada bersekutu dengan Tuhan. Banyak begitu jemaat Tuhan, hilang apinya. Apa itu dikatakan orang bijak? Kita baca lagi, belum habis. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, lihat. Ini kan gambaran kehidupan rohani orang Kristen di zaman ini. Macam begitulah. Karena sudah lama menanti-nanti kedatangan Tuhan, belum juga Yesus datang-datang, maka semua orang Kristen merasa mau lelah, mau berehat. Tapi berehatnya orang bijaksana itu ada persediaan rohaninya. Itulah gambaran pelitanya itu. Dan ada lagi buli-bulinya. Itu gambaran persediaan yang lengkap. Amin. Sehingga apabila Tuhan datang, dia tidak merasa terus dikejutkan karena senantiasa berjaga-jaga. Tapi orang yang bodoh itu, yang tidak ekstra dalam buli-bulinya jemaat Tuhan, sekali mempelai datang, karena tengah malam kedengaran bunyi, mempelai datang, song-songlah dia. Semua 10 gadis tadi bangun. Yang 5 gadis yang bodoh pun bangun, 5 gadis bijaksana pun bangun, menyongsong mempelai tadi yang bersuara, mempelai datang, song-songlah dia. Semua bangun. Tapi ketika jemaat Tuhan, 5 gadis yang bodoh itu bangun, dilihat pelitanya mau padam sudah apinya. Mau padam sudah apinya. Sebab kenapa? Tidak minyak sudah. Tapi gadis yang bijaksana, dilihat pelita yang mau padam, dia ada ekstra. Terus dia isi, dia jalan terus, menyongsong mempelai. Yang 5 gadis yang bodoh ini, baru dia minta minyak, baru dia sadar bahwa minyak api Roh Kudusnya sudah padam. Tidak sampai tidak sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali apinya itu padam, tidak sampai. Ataupun tidak sampai kepada garis akhir yang melayani, apinya sudah padam. Sudah padam. Saat dia pada bilang minta minyak. 5 gadis yang bijaksana tadi tidak boleh pergi tempat lain membeli. Saat mereka pergi beli, karena mereka tahu itu perlu persediaan kalau boyo semua mempelai laki-laki. Ya 5 gadis bijaksana sudah masuk, 5 gadis bodoh belum masuk, baru mengetuk pintu. Kedengaran suara, "Nyala kamu, saya tidak kenal." Begitulah itu jadinya orang Kristen yang tidak betul-betul mencari Tuhan. Macam begitulah itu. Dia akan mengetuk pintu, artinya ketinggalan. Begitulah itu. Kalau orang Kristen tidak betul-betul mencari Tuhan, dia akan mengetuk pintu. Tidak masuk surga. Tidak cukup persediaan, tidak cukup pertobatan, tidak cukup mengandalkan Tuhan, tidak cukup betul-betul dia mencari Tuhan. Jangan pikir boleh masuk surga. Banyak orang ingin menjadi Kristen yang biasa-biasa saja, tidak mau yang luar biasa. Padahal setiap orang yang digelar anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang luar biasa karena anak Tuhan. Amin. Macam mana kau mengalah diri anak Tuhan kalau kau sendiri hidup Kristen pun tidak begitu luar biasa? Pikir betul-betul jemaat Tuhan. Kita bacalah seterusnya. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Lihat, Anda tidak punya masa lagi untuk minta minyak daripada 5 gadis yang bijaksana. Artinya pada masa itu Anda tidak masa sudah untuk kasih doa dulu, siap balik, urapan dulu supaya ada api dalam hati saya. Tiada sudah masa. Itu terlambat sudah namanya. Sampai itu orang Kristen harus senantiasa berjaga-jaga 24 jam. Jangan ini hari sembahyang tidak, besok tidak. Ini hari sembahyang, besok tidak. Ada duit semangat, tidak duit tidak semangat. Wah, jamaah Tuhan, ada api, masih ada api di dalam hati kita semua. Kamu tahu kenapa saya cakap masih ada api? Kalau orang ada api, senantiasa berapi-api mencari Tuhan. Senantiasa taat kepada firman Tuhan. Senantiasa taat mengembalikan tanggung jawabnya kepada gereja. Itu namanya masih ada api.
Kalau Anda 1 tahun 1 kali kemudian berhenti lagi, bahaya. Itu namanya gadis bodoh. Kalau kamu tahu, gadis bodoh tidak cukup persediaannya. Tidak cukup. Gadis bodoh itu, gadis bebal itu, gadis tolol itu. Kalau kamu mau tahu tuh begitu. Biar pada sedikit, supaya kita belajar berpikir yang rohani kita itu perlu diubah. Amin. Biar pada sedikit, supaya kita tahu bahwa orang yang masuk surga itu tidak main-main dengan pertobatannya dengan Tuhan. Amin. Tidak main-main punya. Harus yang sungguh-sungguh punya. Sebab itu kita lihat, bilang tuh gadis bodoh, beri kami minyak. Baru mereka sadar bahwa kalau hanya Kristen namanya, ada api sedikit saja, bukan jaminan masuk surga itu. Jangan berpikir kau sudah jadi Kristen masuk surga sudah, tidak. Bagaimana ketaatan kita kepada firman Tuhan, itulah. Bagaimana iman kita kepada Tuhan, itulah. Kalau sekejap Anda taat, sekejap tidak, sekejap bersama, sekejap tidak, itu namanya gadis bodoh, itu namanya. Kan dalam Alkitab ada ditulis gadis bodoh, artinya tidak salah. Saya katakan bodoh, sebab Alkitab pun cakap bodoh. Tidak salah kalau saya katakan bobal, sebab Alkitab tadi pun cakap bobal dalam Amsal. Semua yang saya gunakan perkataan itu adalah Alkitabiah. Amin. Jangan jadi bobal, jangan jadi bodoh. Kalau bodoh bilang bahasa Inggris, stupid. Tapi sama juga. Kalau ditambah lagi orang yang pada Inggris sedikit mungkin, don't be stupid, dia bilang. Hebat Tuhan. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang dengar-dengaran didikan. Bilang Amsal tadi. Jadi firman Tuhan itu penting, jemaat Tuhan. Macam mana kalau masuk surga kalau tidak pelita dalam hati kita? Sedangkan Alkitab bilang firman itu pelita bagi kakiku. Kita tahu cakap saja, tapi mana pelitanya dalam hidup kita? Mana pelitanya dalam perbuatan kita, dalam kelakuan kita hari-hari? Jangan sampai kita ketinggalan, jemaat Tuhan. Kita teruskan baca tadi ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu. Itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, pada masa itu Anda tidak masalah lagi untuk kasih doa dulu saya supaya Tuhan ampuni saya, kasih urapan dulu saya. Tiada sudah. Masa itu tiada sudah. It's too late. Ya, untuk mau memperbetulkan kehidupan. Pergilah pergi minyak, pergilah beli minyak, bilang tuh 5 gadis yang bijaksana. Ya, kalau kami kasih dari kamu nanti kami tidak cukup. Nah, 5 gadis yang bijaksana karena betul-betul ada persiapan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia terus masuk. Kalau yang 5 gadis bodoh itu tinggal di luar. Itulah saya katakan, kalau Kristen namanya, tapi api kehilangan persediaan pertobatan yang sebanyak, belum tentu masuk surga. Menurut Alkitab ini belum tentu masuk surga. Jadi kita sama-sama mendengar dan mengoreksi diri kita, jemaat Tuhan. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap saja untuk masuk bersama-sama dengan dia ke rumah perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu. Bukanlah kami pintu. Yang apa itu? Yang gadis-gadis yang lain itu maksudnya itu yang gadis bodoh itu yang baru pergi beli minyak. Tapi pintu sudah ditutup. Artinya tidak masuk surga, itu maksudnya. Main-mainlah kita dengan Tuhan, terserah kita masing-masing. Mau taat dengan firman Tuhan, tetap semangat, tetap ada api, terserah kita masing-masing. Tapi ingat, kalau sekedar nama Kristen saja tapi tidak mentaati firman Tuhan, belum ada jaminan. Walaupun sudah dibaptis Islam, walaupun Anda bilang begini bahasa roh saya, tapi buah roh itu penentunya. Kalau tidak buah-buah daripada kemurahan hati Anda, itu belum tentu, Alkitab bilang. Anda jangan main-main dengan Tuhan. Nanti pada masa ini baru mau tutup pintu, nanti bahaya itu. Dia bilang, ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Kita tidak tahu bila mana Tuhan datang. Jadi jemaat Tuhan, harus tetap berjaga-jaga. Harus tetap berjaga-jaga. Nah,
Sekarang kita koreksi hidup kita. Kita koreksi hidup kita. Masih ada berdoa, masih ada baca Alkitab di rumah, masih ada ingat pelayanan, masih ada semangat, masih lagi mau berdoa menyerahkan hidup, masih lagi berapi-api, atau terserah kita masing-masing. Tapi satu hal saya kasih tahu, orang bijaksana itu senantiasa berhati-hati, artinya berjaga-jaga dalam Injil Matius. Dalam Amsal bilang orang bijaksana berhati-hati, kita baca tadi. Dalam Injil Matius orang bijaksana itu adalah orang yang berjaga-jaga. Amin. Dan orang yang berjaga-jaga itu berhati-hati tetap masuk surga. Jaminan di sini tetap masuk surga. Orang Kristen yang tidak bijaksana, tidak berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan, hanya cukup Kristen namanya, tapi banyak lagi perkara duniawi yang dia buat, banyak makan suap dia buat, belum tentu ada jaminan masuk surga. Sedangkan surga itu betul-betul ada. Sekali lagi, sedangkan surga itu betul-betul ada. Sekali lagi, sedangkan surga itu betul-betul ada. Karena Yesus datang dari surga, bukan dari bumi. Dia muncul begitu, tidak, tapi dia datang dari surga, turun ke bumi menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi surga itu betul-betul ada. Sesiapa yang tidak mau mengadakan persiapan dirinya masing-masing untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan harap boleh masuk surga. Sekalipun Kristen, sekalipun pelayan, pernah melayani Tuhan, kalau engkau sudah tawar hati, tiada sudah api, belum tentu. Karena Tuhan mengenai kesetiaan sampai akhir zaman. Markus 13 ayat 13 bilang, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Amin. Orang yang tidak bertahan dalam kebijaksanaannya belum tentu. Jadi kita semua harus berjaga-jaga dan bertahan dalam segala hal. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Kalau tadi itu memang itu udah itu ini ini betul kasih semua banyak sampai ini bangunan bergarba. Ku naikkan syukur.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa seluruh sidang jemaat yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap yang mendengar Tuhan biar diberkati. Setiap yang mendengar dengan telinga yang sehat, sehingga dapat mempertimbangkan perkataan-perkataan dari kebenaran firman-Mu Tuhan, sesungguhnya mendidik dan mengajar kami supaya terhindar daripada kematian yang akan datang, melainkan kami mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh itu Tuhan, biar berkat pengurapan-Mu turun ke atas mereka pagi hari ini, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus Maha Kuasa, terima api pengurapan kepada setiap jiwa-jiwa yang mendengar. Terima api dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat dari jemaat Tuhan. Dengar firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang pasti dan jaminannya masuk surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Maha Kuasa. Setiap pekerjaan setan yang mengganggu keluarga kami, mengganggu kehidupan kami, dalam nama Yesus saya hancurkan pekerjaan orang jahat. Dalam nama Yesus saya patah lumpuhkan pekerjaan orang jahat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dimanapun roh jahat bersembunyi dalam kehidupan keluarga kami, hancur, 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 hancur. Api Roh Kudus menjajakinya, api Roh Kudus menjajakinya, api Roh Kudus menjajakinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati seluruh sidang jemaat. Berkati mereka, kuatkan iman percaya mereka semua. Kuatkan semangat kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat ini. Amin.